Kembali lagi di Breaking News pemirsa dan sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf Irwan Irawan. Sebelumnya sudah ada kuasa hukum dari Ricky Rizal Erman Umar. Selamat pagi Pak Irwan dan Pak Erman. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mas. Baik, Selamat pagi, Mbak. saya terlebih dahulu ke Pak Irwan. Pak Irwan, bagaimana tanggapan Anda mengenai persidangan pada hari ini? Karena saksinya sama seperti kemarin nih, kurang lebih ada 13 saksi yang akan dihadirkan. Ya, hari ini memang persidangannya ini akan memeriksa beberapa pihak, beberapa saksi yang mengenal dengan terdakwa Kuat, sehingga memang kami juga beberapa hari ini intens mempelajari apa-apa yang harus kita pertanyakan kepada saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, khususnya terkait dengan posisi Susi dan si Kodir ya sebagai ART. Baik, lantas catatan apa yang sudah dipersiapkan nih, mengingat kemarin mereka sudah memberikan kesaksian? Ya, catatan khususnya itu kaitannya dengan Susi dan Kodir. Ini kan kebiasaan mereka sebagai ART dan di rumah Pak FS dan Ibu PC. Sehingga memang ada beberapa hal memang kita harus pertegas. Aktivitas ART itu di rumah Ibu PC dan Pak FS ini apa aja yang biasa dilakukan. Termasuk si Romer juga. Romer ini kan dia juga ART dan beberapa kali juga dipercayakan untuk mengantar anak. Artinya aktivitasnya juga sebagai supir juga dikerjakan juga dalam kesehariannya sebagai ART dan supir juga gitu. Baik, berarti untuk pertanyaan nantinya akan diperbanyak untuk ditujukan ke Romer dan ke Susi, Pak Irwan. Iya, Susi. Iya, betul. Susi, Romer, Kodir, ya itu aja yang memang bersentuhan langsung dan posisi mereka sama kan sebagai ART juga gitu. Baik, sementara itu Pak Irwan mengenai pada persidangan sebelumnya di mana KM RR ini dipersatukan sama Eliezer. Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau itu sih memang kebijakan dari majelis hakim ya, dan kami juga sebagai kuasa dari Kuat tidak keberatan dengan hal tersebut. Mungkin pertimbangan efisiensi persidangan karena saksi-saksi yang dihadirkan juga kan tidak signifikan keterangannya terkait dengan posisi Kuat dan Ricky gitu. Lebih banyak mereka tidak kenal, seperti itu. Sementara itu Pak Irwan, ini sempat ada netizen ataupun warganet yang melihat ada gestur kikuk di antara RR KM pada saat bertemu dengan Eliezer di dalam satu ruangan sidang. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang Anda, apakah Anda melihat kekikukan itu? Oh, tidak. Karena memang dari Kuat, Rizky dan Eliezer ini kan tidak pernah ada masalah mereka selama ini. Dan aktivitas mereka dalam peristiwa ini pun tidak ada yang secara signifikan bersentuhan langsung dengan Eliezer. Mungkin hanya Ricky ya. Kalau Kuat sih tidak pernah berkomunikasi apapun yang terkait dengan sebelum peristiwa dan setelah peristiwa. Tidak ada hal yang keterangan mereka antara bertiga ini tidak ada yang saling memberatkan. Tapi apakah ada komentar khusus dari KM setelah bertemu dengan Eliezer di dalam persidangan? Tidak ada. KM ini lebih banyak diam sekarang ini, tidak ada sesuatu kecuali diminta tanggapan aja. Kaitannya dengan sikap si Eliezer kepada dia pun tidak ada, karena mereka kan di rutan juga sama-sama di Mabes kan. Baik. Mereka satu tahanan artinya satu lokasi penahanan gitu. Baik, sekarang saya ke Pak Herman. Pak Herman melanjutkan mengenai rekening. Pak Herman, kalau misalkan rekening Yosua, ini berarti untuk PIN-nya, aksesnya ini bisa diketahui oleh Ibu PC. Lantas untuk PIN-nya sendiri berarti secara tidak langsung Ricky Rizal mendapatkannya dari Ibu PC? Oh ya tentu, kalau udah yang setelah meninggal ya tentu pasti PC yang memberikan. Ya, tapi kita lihatlah nanti ya kan belum begitu terbuka nanti kita lihat perkembangannya. Kalau cuma pernah disampaikan seperti itu sebelum sidang dulu pernah di BAP itu yang disampaikan oleh saudara Ricky gitu, menyangkut masalah rekening yang ditransfer itu gitu kepada rekening dia gitu, dari rekening Joshua.